Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Wulandari, NIM 185231101 dari kelas PBS 4C. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang maksimalisasi zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Sebelumnya, sejarah Islam mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Kebijakan fiskal Islami sedikit demi sedikit mulai tergeser dengan masuknya budaya Barat yang akhirnya sampai pada suatu kebijakan fiskal dari sistem ekonomi seperti yang kita kenal sekarang. Selanjutnya yaitu zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain dalam Islam merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi umat. Dilihat dari sisi fiskal, komponen tersebut memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Dalam ekonomi Islam, sifat wajib dan sukarela merupakan sesuatu yang khusus yang membedakan dengan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi, tidak dikenal adanya sektor sukarela. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materi dan spiritual dengan tingkat yang sama. Selanjutnya, tujuan utama dari zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar, yaitu menciptakan distribusi pendapatan. Selain itu, analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik, sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi umat Islam. Di samping itu, ada komponen sukarela yang dapat dijadikan sebagai unsur lain dalam sumber penerimaan negara sebagaimana yang telah diuraikan. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar, yaitu menciptakan distribusi pendapatan. Selain itu, analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat tersebut. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik, sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Di samping itu, ada komponen sukarela yang dapat dijadikan sebagai unsur lain dalam sumber penerimaan negara sebagaimana yang telah diuraikan. Selanjutnya yaitu pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat, termasuk infak dan sedekah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang sudah banyak disoroti, termasuk yaitu Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat dan harta agama lainnya. Selanjutnya, potensi zakat sebagai kebijakan fiskal. Sumber-sumber keuangan pemerintah di luar zakat dapat ditentukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang ada. Sumber-sumber keuangan baru dapat dibentuk yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan sebagainya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang
Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selain itu, dampak ekonomi zakat masih kecil karena zakat selama ini belum dikelola secara baik dan profesional. Di samping masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar, oleh karena itu diperlukan sosialisasi kegiatan lembaga zakat ini pada masyarakat dengan dukungan usaha-usaha untuk mengelola kegiatan zakat dengan baik. Data yang berhasil dihimpun oleh IMZ menunjukkan tren positif dalam penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun, terutama melalui Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ di Indonesia. IMZ mencoba menghitung potensi penghimpunan dana zakat tahun 2010 dengan mendasarkan pada data urutan waktu dari dana zakat yang terhimpun melalui lembaga-lembaga penghimpun zakat dari tahun 2001 hingga tahun 2009. Selanjutnya yaitu zakat sesungguhnya merupakan instrumen fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Potensi zakat ini jika digarap dengan baik akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan, sehingga akan meningkatnya perekonomian bangsa. Hal ini didukung oleh kecenderungan peningkatan jumlah dana zakat yang terhimpun dari tahun ke tahun. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 30 ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah berzakat tersebut sering muncul seiring dengan perintah mendirikan sholat. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam karena salah satu arti dari kata zakat adalah berkembang. Pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Oleh karena itu, diperlukan pengeluaran lain yang melengkapi pengeluaran zakat tersebut, seperti sedekah, wakaf, dan sedemikian rupa, sehingga dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi optimal. Nah, dapat disimpulkan secara garis besar kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal versi non-Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan, namun secara substansial terdapat perbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode yang dipakai, instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang selalu menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah Al-Quran dan hadis, bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama, karena ekonomi tanpa ideologi akan sama dengan ekonomi kapitalis. Jika agama dinafikan sama sekali, nilai-nilai moral tidak akan masuk dalam setiap praktik ekonomi, sehingga praktik ekonomi menafikan adanya moralitas. Nah, dapat disimpulkan secara garis besar kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal versi non-Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan, namun secara substansial terdapat perbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode yang dipakai, instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang selalu menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah Al-Quran dan hadis,
bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama, karena ekonomi tanpa ideologi akan sama dengan ekonomi kapitalis. Jika agama dinafikan sama sekali, nilai-nilai moral tidak akan masuk dalam setiap praktik ekonomi, sehingga praktik ekonomi menafikan adanya moralitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.